mata pelajaran teknologi layanan jaringan pada pertemuan yang ke-6. Tetap masih sama dengan Ibu Endah Priyatiningsih SPD yang mengajar teknologi layanan jaringan. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran atau pokok bahasan pada hari ini kepada kalian tentang keamanan jaringan dan fungsi firewall pada jaringan VoIP untuk mata pelajaran teknologi layanan jaringan, baiklah, sekarang kita akan memulai materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan Ibu sampaikan kepada kalian hari ini. Baik, sekarang Ibu akan mulai materi pembelajaran atau pokok bahasan tentang materi keamanan jaringan dan fungsi firewall pada jaringan VoIP. Nah, di mana tujuan pembelajaran untuk mempelajari mata pelajaran teknologi layanan jaringan tentang keamanan jaringan dan firewall pada jaringan VoIP, yaitu 1. Peserta didik itu harus dapat memahami tentang keamanan jaringan Intrusion Detection System atau IDS. Kedua, peserta didik dapat mengetahui cara kerja dari IDS tersebut. Ketiga, peserta didik dapat memahami fungsi firewall dalam jaringan VoIP. Dan yang keempat atau terakhir, peserta didik itu dapat menguraikan fungsi dari firewall pada jaringan VoIP. Baik, sekarang materi nanti yang akan Ibu sampaikan itu apa aja? Materi-materinya atau yang Ibu akan sampaikan pada kalian itu 1. Pengertian tentang IDS-nya. Kedua, tipe dasar IDS-nya. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis dari IDS. Dan keempat, cara kerjanya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya, segmentasi jaringannya, dan yang terakhir yaitu fungsi dari firewall-nya pada jaringan VoIP. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi pengertian tentang IDS atau singkatan dari Intrusion Detection System. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Intrusion Detection System? Intrusion Detection System itu adalah sebuah metode atau sistem yang melakukan pengawasan terhadap traffic, yaitu terhadap lalu lintas, lalu lintas jaringan, dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di dalam sistem jaringan. Jadi IDS itu dia untuk mengawasi terhadap adanya jaringan terhadap lalu lintas jaringan, di mana dalam kegiatan-kegiatannya tersebut nanti ada hal yang mencurigakan dalam sebuah sistem jaringan. Kemudian kedua, IDS itu digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam sebuah sistem jaringan. Nah, intrusion itu merupakan segala aktivitas yang bersifat mengganggu integritas, konfidensialitas, kemudian dan atau ketersediaan dari resource atau informasi yang terdapat di sebuah sistem jaringan komputer. Sampai di sini tentang pengertian IDS bisa dilanjut, kemudian kita lanjut ke dalam konsep dasar Intrusion Detection System. Gimana cara konsep dasarnya? Konsep dasarnya bahwa IDS ini umumnya merupakan sebuah aplikasi yang dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sistem jaringan IDS-nya. Di sini IDS itu dia dibatasi oleh yang namanya firewall atau tembok api atau tembok pembatas yang dimana dia itu IDS itu merupakan aplikasi untuk mendeteksi segala aktivitas dari para hacker atau para penyusup. IDS dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas komunikasi data dalam sebuah sistem atau jaringan, yaitu melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan penyusupannya, termasuk kategori penyusupan atau tidak. Jadi IDS ini juga dia dapat menganalisis dan mencari bukti dari para penyusup, dan terkadang memberikan penanganan terhadap gangguan yang terjadi. Nah, IDS ini dia itu ada seorang yang namanya administrator. Administrator jaringan itu dilakukan agar seseorang itu dapat melakukan gangguan atau tidak. Jadi administrator ini dia mengumpulkan informasi meningkatkan keamanan. Jadi konsep kerja dari IDS ini bahwa IDS ini dia dapat mendeteksi segala aktivitas dari para
mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dari dalam suatu sistem jaringan dari para penyusup atau seorang hacker, dan kemudian dia dibatasi oleh firewallnya, ya, di mana firewallnya ini nanti seorang administrator itu IDS dapat memonitor lalu lintasnya, ya, memonitor lalu lintas jaringan untuk mengambil data dari berkas log, ya. Jadi IDS dengan algoritma tertentu akan memutuskan untuk peringatan memblok gangguan jika memang segera dideteksi. Itu adalah konsep sederhana dari IDS atau Intrusion Detection System. Kemudian kita lanjut ke dalam tipe. Nah, tipe-tipe dari IDS atau Intrusion Detection System itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Nah, tipenya itu ada dua, yaitu satu Ruler Based System dan kedua adalah Adaptive System. Jadi IDS itu ada dua tipe, ya, dua tipe dasarnya, yaitu Ruler Based System dan Adaptive System. Nah, kalau Ruler Based System itu dia merupakan salah satu tipe dasar dari IDS yang mempergunakan database sebagai tanda penyusupan atau serangan yang telah dikenal. Jadi Ruler Based System itu dia itu dipergunakan sebagai database apabila penyusupnya itu atau serangannya yang sudah dikenal itu bisa dapat terdeteksi. Kemudian yang kedua adalah Adaptive System, yaitu salah satu tipe dasar IDS yang mempergunakan metodenya. Dia lebih canggih daripada Ruler Based System. Kenapa dia lebih canggih? Karena dia database-nya itu juga membuka atau mendeteksi terhadap bentuk-bentuk penyusupan yang baru. Jadi selain dia mendeteksi penyusupan yang sudah dikenal, dia juga dapat mendeteksi penyusupan yang baru, ya, itu dari Adaptive System. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke dalam pendekatannya, bahwa pendekatan yang digunakan dari tipe IDS itu yang kita pakai adalah secara umum itu Ruler Based System, ya. Jadi Ruler Based System itu ada dua pendekatannya, yaitu pendekatan secara pencegahan dan pendekatan secara reaksi. Apa pendekatan secara pencegahan? Pendekatan secara pencegahan, program pendeteksi penyusupan akan memperhatikan semua lalu lintas jaringan, maksudnya, ya. Jadi program pendeteksi penyusupan akan memperhatikan semua lalu lintas jaringan. Jika ditemukan paket yang mencurigakan, maka program akan melakukan tindakan yang perlu. Itu untuk pendekatan secara pencegahan. Kemudian pendekatan reaksi, itu program pendeteksi penyusupan hanya mengamati file lognya, ya. Jika ditemukan paket yang mencurigakan, program juga akan melakukan tindakan yang perlu. Jadi sama-sama antara pendekatan pencegahan dengan pendekatan reaksi itu sama-sama. Apabila ditemukan paket yang mencurigakan itu, programnya akan melakukan tindakan yang perlu. Namun, kalau pendekatan pencegahan itu, dia program pendeteksi penyusupannya akan memperhatikan semua lalu lintas jaringan. Sedangkan Adaptive System, dia program pendeteksinya, penyusupannya hanya mengamati file lognya saja, ya. Kemudian kita lanjutkan ke dalam jenis-jenis Intrusion Detection System atau jenis-jenis dari IDS. Nah, adapun jenis dari IDS itu dibedakan menjadi dua bagian atau dua jenis. Apa aja dua jenisnya? Yang pertama, Network Based Intrusion Detection System atau disingkatnya dengan NIDS, ya. Kemudian yang kedua adalah Host Based Intrusion Detection System atau HIDS. Jadi dua jenis IDS itu ada dua, ya. Yaitu yang pertama NIDS, yaitu Network Based Intrusion Detection System, dan Host Based Intrusion System. Nah, gimana pengertian dari Network Based Intrusion Detection System? Dia adalah jenis IDS yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan. Itu secara NIDS, ya. Umumnya NIDS itu terletak di dalam segmen jaringan karena dia sebagai pintu masuk, ya. Sedangkan kalau Host Based Intrusion Detection System atau HIDS,
merupakan aktivitas sebuah host jaringan. Individual akan dipantau apakah terjadi sebuah percobaan serangan atau penyusupan ke dalamnya atau tidak, ya. Nah, HIDS itu umumnya diletakkan pada server-server kritis di jaringan seperti halnya firewall, web server, atau server yang terkoneksi ke internet. Itu adalah HIDS, ya. Jadi kalau NIDS itu dia yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan. Sedangkan HIDS itu aktivitasnya, yaitu, baik Ibu ulangi. Kalau NIDS itu adalah jenis IDS-nya yang bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan. Sedangkan HIDS itu merupakan aktivitas sebuah host jaringan individual yang akan dipantau apakah terjadi sebuah percobaan serangan atau penyusupan ke dalamnya atau tidak. Baik, sampai di sini untuk jenis-jenis IDS bisa dilanjut. Oke, Ibu akan lanjutkan ke selanjutnya, ya. Materi selanjutnya yaitu cara kerja IDS, ya. Cara kerja IDS itu adalah dengan menggunakan pendeteksian berbasis signature, ya, seperti halnya dilakukan oleh beberapa antivirus, ya. Jadi cara kerja IDS itu sama aja sebagai antivirus karena dia menggunakan pendeteksian berbasis signature, ya. Kemudian yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi cara-cara serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang. Jadi IDS ini dia juga bisa sebagai antivirus, ya. Metode IDS selanjutnya adalah mendeteksi, ya. Jadi IDS itu dia memang tugasnya atau fungsinya itu untuk mendeteksi adanya anomali yang disebut sebagai anomaly based IDS, ya. Jadi dari IDS ini dia dapat berbasis signature. Kemudian dari signature ini dia dapat mendeteksi, yaitu dengan metodenya dengan namanya anomaly atau anomaly based IDS. Nah, metode ini melibatkan pola lalu lintasnya yang mungkin merupakan sebuah serangan yang sedang dilakukan oleh penyerang atau seorang hacker, ya. Metode IDS yang dapat mendeteksi bentuk serangan yang baru dan belum terdapat di dalam basis data signature IDS-nya, itu dia cara kerja IDS itu yaitu dengan cara memantau berkas-berkas sistem operasinya. Ya, ini dengan cara melihat apakah ada percobaan untuk mengubah beberapa berkas sistem operasi utamanya berbasis log atau tidak. Cara kerja IDS itu adalah memantau berkas-berkas sistem operasinya, di mana metode yang digunakan IDS ini untuk mendeteksi bentuk serangan yang baru dan belum terdapat di dalam basis data signature IDS, ya. Oke, sekarang apa kelebihan menggunakan IDS? Kelebihan menggunakan IDS ini ada beberapa, ya. Ada beberapa kelebihan untuk menggunakan IDS, yakni 1. IDS dapat mendeteksi eksternal hacker dan internal serangan jaringan internal, ya. Jadi IDS itu dapat mendeteksi eksternal hacker dan serangan jaringan internal, ya. Mendeteksi eksternal hacker itu adalah dia dapat mendeteksi bagi penyusup-penyusup atau hacker-hacker yang masuk ke dalam sebuah jaringan komputer, ya, sebuah jaringan di dalam IDS. Kemudian yang kedua, IDS dapat dikelola secara terpusat dalam menangani serangan yang tersebar dan bersama-sama. Jadi IDS itu dapat dikelola secara bersama-sama dengan secara terpusat, ya. Jadi hanya satu yang dapat menangani serangan itu secara bersamaan dan secara menyebar, ya. Kemudian IDS melacak aktivitas pengguna dari saat masuk hingga saat keluar. Jadi IDS itu dia dapat melacak aktivitas yang masuk dan aktivitas yang keluar, ya. Kemudian IDS menyederhanakan sistem sumber informasi yang kompleks. Jadi IDS itu dapat menyederhanakan sistem sumber informasi yang kompleks. Kemudian IDS memberikan integritas yang besar bagi infrastruktur keamanan lainnya.
Dan yang terakhir adalah IDS menyediakan pertahanan pada bagian dalam. Jadi itu tadi, IDS itu dibatasi oleh namanya jaringan firewall ya. Jadi dia dapat menyediakan pertahanan karena dia dibatasi oleh firewall. Baik, sekarang adalah kekurangannya. Apa kekurangan dari menggunakan IDS? Nah, kekurangan adapun menggunakan IDS itu adalah sebagai berikut. Satu, dia lebih bereaksi pada serangan daripada mencegahnya. Jadi dia reaksinya hanya berupa serangan aja daripada dia mencegah ya. Kemudian dia rentan terhadap serangan yang rendah dan yang lambat ya. Jadi IDS itu rentan terhadap serangan yang rendah dan lambat. Kemudian dia tidak dapat menangani traffic atau lalu lintas jaringan yang terenkripsi ya. Jadi dia tidak dapat menangani traffic jaringan yang terenkripsi ya. Kemudian IDS tidak menyediakan ya, dia tidak menyediakan penanganan kecelakaan ya. Dan yang terakhir, IDS tidak mengidentifikasi asal dari serangannya ya. Itu adalah kekurangan atau kelemahan dari menggunakan IDS. Baik, selanjutnya adalah mengenai segmentasi jaringannya ya. Segmentasi jaringan itu dia sebagai keamanan jaringan dalam VoIP. Udah tahu kan singkatan dari VoIP? Berkali-kali Ibu selalu ingatkan, singkatan dari VoIP itu adalah Voice over Internet Protocol ya, dimana dia mencakup beberapa segmentasi jaringan yang tepat, yaitu apa aja? Pertama, network segmentation ya. Yang kedua, out of band network management ya. Kemudian yang ketiga adalah private addressing. Jadi itu ada tiga ya, ada tiga segmentasi dalam jaringan VoIP, yaitu yang pertama network segmentation, yang kedua out of band network management, dan yang ketiga adalah private addressing ya. Sekarang Ibu akan membahas tentang segmentasi jaringan yang pertama, yaitu network segmentation ya. Segmentasi jaringan memberikan, yaitu untuk network segmentation itu segmentasi jaringan memberikan kemampuan untuk merampingkan ya, merampingkan berarti mengecil ya, meramping berarti kecil, dan mengontrol lalu lintas yang mengalir di antara komponen VoIP ya. Segmentasi jaringan berfungsi untuk mengetahui networknya dari suatu IP. Kemudian network ini juga digunakan saat dibutuhkan suatu routing atau pengalihan data antar komputer. Jadi untuk network segmentation atau segmentasi jaringan itu memberikan kemampuan untuk merampingkan dan mengontrol lalu lintas yang mengalir di antara komponen VoIP. Nah, kemudian segmentasi jaringan ini juga berfungsi untuk mengetahui apa? Mengetahui jaringan dari suatu IP, yaitu Internet Protocol. Nah, network ini digunakannya atau dibutuhkannya sebagai routing ya, routing atau pengalihan data antar komputer. Kemudian Ibu akan membahas yang kedua, yaitu out of band network management ya. Out of band network management atau manajemen jaringan ya, itu secara out of band adalah konfigurasi yang dilakukan dengan cara menghubungkan komputer secara langsung dengan port konsol ya, atau dengan port auxiliary atau disingkat dengan AUX ya. Jadi manajemen jaringan ini merupakan konfigurasi yang dilakukan dengan cara menghubungkan komputer secara langsung dengan port konsol atau AUX. Nah, dari AUX itu kemudian dari routernya akan dikonfigurasikan. Jadi dari AUX itu ada dan router akan dikonfigurasikan. Nah, teknisi menggunakan manajemen out of band untuk konfigurasi awal ya. Jadi dia menggunakan out of band network managementnya itu sebagai konfigurasi awal ya, karena router tidak akan dapat berfungsi di jaringan apabila tidak dikonfigurasikan terlebih dahulu. Jadi makanya router itu dia harus dikonfigurasikan di awalnya, karena kalau dia nanti akan
Kalau dia tidak dihubungkan, maka dia tidak dapat berfungsi di jaringan itu. Makanya harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Nah, dalam melakukan manajemen secara out of band itu diperlukan software terminal emulation client yang terinstall di PC atau personal komputer. Nah, yang terakhir segmentasi jaringannya itu adalah private addressing. Ya, private addressing merupakan salah satu segmentasi jaringan atau suatu mekanisme yang digunakan untuk melindungi serangan eksternal. Jadi private addressing ini dia sebagai segmentasi jaringan yang digunakan untuk melindungi serangan dari luar atau eksternal. Ya, pertumbuhan dari eksponensial dari internet private addressing itu kurang lebih pada di awal tahun 1990-an, ya. Dia mengisyaratkan menipisnya alamat IP yang unik secara global. Jadi pada tahun 1990 itu mengisyaratkan menipisnya alamat IP yang unik secara global. Nah, kemudian IETF itu dipublikasikan RFC 1918 ya sebagai alamat alokasi untuk private internet. Jadi private internet ini dipublikasikan oleh RFC 1918. Nah, dengan menggunakan konfigurasi host internal organisasi dengan satu set alamat IP, menggunakan satu set kecil alamat IP untuk lalu lintas rute internetnya, maka penipisan alamat IP, routable internet itu akan melambat. Ya, itu secara private addressing. Kemudian yang terakhir itu adalah fungsi dari firewall. Apa sih fungsi dari firewall pada jaringan VoIP? Nah, fungsi dari firewall dari jaringan VoIP itu ada beberapa. Apa saja? Yang pertama, VoIP memiliki ribuan port yang dapat diakses untuk berbagai keperluan. Ya, jadi VoIP itu memiliki ribuan port ya, port yang dapat mengakses untuk berbagai keperluan. Kemudian yang kedua itu firewall di VoIP bertindak sebagai garis pertahanan pertama dalam mencegah semua jenis hacking. Jadi firewall itu tadi bilang, firewall itu sebagai tembok api atau sebagai tembok pertahanan, ya, perlindungan. Jadi firewall di VoIP itu bertindak sebagai garis pertahanan. Yang pertama ya, dia karena dia sebagai seperti pintu gerbang, ya. Jadi sebagai pertahanan pertama dalam mencegah semua jenis hacking yang masuk, yaitu dari para hacker, ya. Jadi firewall ini bisa diibaratkan sebagai pintu gerbang, ya. Kemudian yang ketiga itu firewall komputer bertugas untuk menutup port-port tersebut kecuali beberapa port yang perlu padat atau tetap terbuka, ya. Jadi firewall komputer itu dia juga dapat bertugasnya menutup port, ya, terkecuali kalau memang ada beberapa port yang memang harus perlu tetap dibuka atau terbuka. Oke. Kemudian komponen dari software pada firewall. Nah, komponen software tahu kan? Software itu adalah perangkat lunak. Jadi ini adalah komponen perangkat lunak yang terdapat pada firewall. Firewall terdiri atas beberapa komponen softwarenya. Ya, apa aja? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, screened subnet firewall, ya, yaitu komponen software yang menyediakan keamanan yang baik dan tinggi daripada tipe firewall lainnya karena membuat demilitarized zone atau DMZ, ya, di antara jaringan internal dan jaringan eksternal. Jadi screened subnet firewall yaitu komponen software yang menyediakan keamanan, ya, keamanannya yang baik dan tinggi, ya, dari tipe firewall lainnya. Kemudian yang kedua, screened host firewall, yaitu komponen software yang terdiri atas sebuah bastion host atau host yang berupa application level gateway dan dua router packet filtering, ya. Jadi screened host
firewall itu komponen software yang terdiri dari sebuah bastion host ya, atau host yang berupa application level gateway dan 2 router packet filtering ya. Kemudian yang C atau yang ketiga, dual homid gateway firewall, yaitu komponen software yang sedikitnya memiliki 2 IP ya, yaitu 2 IP address dan 2 interface jaringan ya. Jadi dual itu maksudnya adalah dua homid gateway firewall, yaitu komponen software yang memiliki sedikitnya memiliki 2 alamat IP dan 2 interface jaringan. Nah, apabila ada serangan dari luar dan tidak dikenal, maka akan diblok ya. Jadi itu adalah tugas dari dual homid gateway firewall, yaitu apabila ada serangan dari luar yang tidak dikenal, maka itu dapat diblok. Kemudian yang terakhir adalah packet filtering firewall, yaitu apa? Yaitu komponen software yang terdiri atas router di antara jaringan internal dan eksternal yang aman ya, itu untuk packet filtering firewall. Nah, tipe ini dia untuk menolak dan mengizinkan traffic atau lalu lintasnya. Jadi yang dapat mengizinkan lalu lintasnya atau menolaknya yaitu adalah tugas dari packet filtering firewall ya. Nah, kesimpulan dari materi pembelajaran atau pokok bahasan yang Ibu sampaikan kepada kalian itu ada beberapa, yaitu salah satunya definisi atau pengertian dari intrusion detection system, yaitu dari IDS-nya. Dia merupakan sebuah metode atau sistem yang melakukan pengawasan terhadap apa? Pengawasan terhadap traffic atau lalu lintas jaringan ya, dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem jaringan ya. Itu adalah definisi dari IDS. Kemudian yang kedua adalah tipenya. Tipe apa? Tipe dari IDS. Tadi tipe IDS kan ada 2, yaitu ruler based system dan adaptive system ya. Kemudian jenisnya, tadi Ibu sudah sampaikan tentang jenis-jenis dari IDS-nya, bahwa jenis-jenis dari IDS-nya juga ada 2, yaitu yang pertama network based intrusion detection system atau NIDS, dan yang kedua adalah host based intrusion detection system atau HIDS ya. Dimana dalam NIDS itu dia itu jenisnya IDS yang bertanggung jawab ya, bertanggung jawab untuk mendeteksi serangan yang berkaitan dengan jaringan. Sedangkan HIDS itu dia diletakkan umumnya pada server di jaringan ya, seperti halnya firewall, web server, kemudian server yang terkoneksi dengan internet. Kemudian dari jaringan tersebut dia berhubungan dengan yang namanya jaringan VoIP. Apa jaringan VoIP? Jaringan VoIP adalah jaringan yang menyediakan layanan multimedia, internet, aplikasi, dan memiliki struktur yang cukup rumit dibanding dengan jaringan komputer. Jadi jaringan VoIP itu jaringan yang memang sangat-sangat rumit. Karena dia apa? Karena dia mempunyai aplikasi atau mempunyai peralatan-peralatan yang khusus ya, peralatan-peralatan yang khusus dibanding dengan jaringan komputer. Nah, terus kemudian gimana guna mengatasi ancaman dan serangan terhadap serangan atau peretas, yaitu hacker, yaitu yang mengambil keuntungan dari kelemahan jaringan VoIP, yaitu diperlukan adanya proses pendeteksi yang berlapis ya, untuk mempertahankan postur keamanan jaringan VoIP sehingga dapat terjamin. Jadi guna untuk mengatasinya itu adalah yaitu dengan dilakukannya atau diperlukannya proses pendekatan yang berlapis ya, untuk mempertahankan postur keamanan jaringan VoIP sehingga dia dapat jaringannya itu dapat terjamin ya. Kemudian apa aja segmentasi dari jaringan? Nah, segmentasi dari jaringan itu ada yang namanya satu, network segmentation. Kemudian kedua, out of band network management, dan yang ketiga adalah
private addressing. Nah, itu adalah kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari materi pembelajaran atau pokok bahasan yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, cukup sekian materi pembelajaran atau pokok bahasan yang telah Ibu sampaikan. Apabila sekiranya ada hal-hal yang mungkin kecepatan atau ada hal yang belum kalian dapat mengerti, terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan, baik secara ucapan, secara lisan ataupun secara tulisan. Ibu mohon maaf. Apabila memang ada hal yang nanti akan kalian ingin tanyakan mengenai materi pembelajaran atau pokok bahasan yang telah Ibu sampaikan hari ini, maka kalian dapat menanyakan langsung kepada Ibu dengan menghubungi link yang ada di kolom description, atau kalian bisa melihat video pembelajaran Ibu yang ada nanti di link YouTube ya, di channel YouTube. Nah, kemudian kalian juga dapat mengirimkan email langsung kepada Ibu, yaitu di alamat Ibu dengan alamat emailnya endaprihanti5@gmail.com ya. Tapi tetap Ibu ingatkan kepada kalian, tetap kalian selalu jaga kesehatan ya di dalam pandemi Covid ini. Tetap kalian harus selalu memperhatikan satu, keluar itu harus pakai masker ya. Kemudian rajin-rajin cuci tangan ya, baik kalian di dalam maupun di rumah itu harus tetap kalian cuci tangan. Jadi harus kalian memperhatikan yaitu untuk supaya kita menghindari supaya tidak terkena yang namanya COVID-19 atau COVID-19. Baik, cukup sekian pembahasan dari Ibu. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya, bahwa ini adalah materi yang terakhir ya. Materi terakhir pada bab 3 di semester ganjil ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.